Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil idain, menjelaskan tentang sholat dua hari raya. Hiya sunnatun muakkadatun. Sholat hari raya itu, dua hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan. Kalau ada sunnah muakkadah itu, ini sunnah yang paling besar pahalanya ya. Kalau cuma sunnatun, kalimat sunnatun saja nggak dikokohkan dengan muakkadah, ini masih kecil. Tapi kalau sunnatun muakkadatun, berarti sunnah yang dikokohkan. Wa yundabu laha al jama'atu, dan proses sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, prosesnya disunnahkan dengan berjamaah ya, berjamaah. Termasuk sholat sunnah yang dianjurkan dengan berjamaah ya, termasuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi ingat, kalau ada orang mungkin kesiangan bangun, gak sempet sholat berjamaah, tetap bagi dia dianjurkan untuk sholat hari raya Idul Fitri walaupun sendiri. Ini menunjukkan kemuliaannya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya, seperti itu. Walaupun nanti nggak ada khutbah, nggak apa-apa, sholat 2 rakaat hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Wa waktuha, adapun waktunya hari raya tersebut, min tulu'i syamsi, mulai dari terbitnya matahari, matahari ya. Sunnah sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri mulai terbitnya matahari. Wa yundabu, dan lebih disunnahkan lagi, minirtifaiha, mulai dari meningginya matahari, qadra romhin, sekira 1 tombak. Qadra romhin, sekira 1 tombak. Sekira 1 tombak. Jadi matahari terbit sudah masuk waktu sholat hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Lebih sunnah lagi kalau sudah meninggi 1 tombak. Meninggi 1 tombak itu kalau disebutkan hitungan waktu 16 menit setelah terbitnya matahari. Matahari terbit 16 menit. Nah itu ya. Ila zawal, sampai tergelincirnya matahari, masuk waktu duhur, habis itu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri waktunya ya. Wa fi'luha, adapun mengerjakan hari raya Idul Adha, Idul Fitri ya, fil masjidi, itu di dalam masjid, afdalu, lebih afdal, lebih utama, ini tasa'a, apabila masjidnya gede. Jadi mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu utamanya di masjid kalau masjidnya gede, kalau masjidnya luas. Fa'indoko, tetapi kalau masjidnya sempit, fasohra'u afdol, maka padang lapang atau lapangan seperti ini utama ya kan, utama. Menurut madhab Syafi'i, utamanya masjid memang utamanya sholat hari raya itu di masjid yang besar. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, lapangan lebih utama. Tapi Imam Syafi'i menggabungkan kedua-duanya. Madhab Syafi'i utamanya di masjid jika lapang, kalau masjid gak ada berarti lapangan ya. Wa yundabu, dan disunahkan alla ya'kula fil adha, disunahkan sebelum berangkat sholat hari raya, alla ya'kula fil adha hatta yusolliya, jangan makan dulu sampai sholat dikumandangkan atau sholat selesai. Ini kalau Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri dibalik, lebih utama makan dulu sebelum berangkat. Kenapa? Karena sudah puasa 1 bulan penuh. Wa ya'kula, dan makan fil fitri di dalam hari raya Idul
Fitri. Qabla sholati, sebelum sholat, tamarotin, makan kurma. Ya, witron dengan bilangan ganjil. Ya, mau 3, mau 5, mau 7 boleh. Ya. Wa yaghtasila ba'dal fajri, ya, dan dianjurkan juga hendaknya mandi. Ya. Jadi kalau mau berangkat hari raya, sholat hari raya, mandi dulu. Ya. Keutamaannya mandi itu setelah fajar sodik masuk, yakni masuk waktu subuh. Wa illam yusolli, sekalipun dia nggak sholat, tetap dianjurkan untuk mandi. Ya. Wa juzu min nisfil lail, ada yang mengatakan boleh mandi di tengah malam, malam takbiran itu boleh. Tapi sunnahnya ba'dal fajar, yakni setelah masuk waktu subuh, sunnahnya. Ya. Wa tatayyaba, dan memakai wangi-wangian. Kalau datang ke majelis atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, pakai wangi-wangian. Wa yalbasa ahsana siyabihi, pakai baju yang paling bagus, paling bersih, paling wangi, sunnah, karena lagi hari raya. Wa yundabu huduru sibyan bizinatihim, dan disunahkan menghadirkan anak-anak dengan memakai baju-baju yang bagus untuk meramaikan hari raya. Ya. Tetapi tidak lagi disunnahkan untuk berhias. Ya. Tidak lagi disunnahkan untuk berhias. Ya. Bagi siapa? Bagi seorang perempuan, ini perempuan yang masih muda, masih seger, untuk berhias berlebihan tidak dianjurkan. Tapi kalau orang tuanya adalah orang tua yang perempuan yang tidak menimbulkan fitnah, maka boleh berhias. Maka bagi ibu-ibu kalau mau berangkat Idul Fitri, Idul Adha, itu berhiasnya yang wajar. Ya, yang wajar. Kalau nggak wajar malah bukan lagi disunahkan, hukumnya makruh. Ya. Baik, sekarang proses sholatnya. Sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, rakaatani, dikerjakan 2 rakaat. Yukabbiru fil ula ba'dal istiftah wa qabla ta'awud sab'a takbiratin. 1 rakaat sebelum setelah doa iftitah, ya kan, sebelum ta'awud baca Fatihah, maka disunahkan untuk mengucapkan takbir, disunahkan takbir 7 kali. Ya. Takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi saya niat sholat karena saya niat sholat hari raya Idul Fitri karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, takbir pertama, ya kan, baca doa iftitah dulu, ya, kabiro sampai selesai, ya, baru setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar, 1, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Ini rakaat pertama. Wa fi tsaniyah qabla ta'awud khamsan ghairu takbiratil qiyam. Kemudian untuk rakaat yang kedua 5 kali selain takbir berdiri. 5 kali, sama 5 kali itu selah-selahnya di antara takbir 1 kedua itu dibacakan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ada orang yang lupa, udah nyantai. Kalau ada yang lupa, ya, kalau ada yang lupa nggak perlu dikodok. Wong namanya lupa, dan ini juga sunnah. Apabila ada imam lupa, ya kan, langsung takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya sudah, nggak usah ribut, ya kan, nggak usah ribut. Tapi seharusnya imam itu mempersiapkan dirinya agar jangan sampai bikin fitnah, bikin salah faham orang awam, ya, maka dipersiapkan. Tetapi andaikan kalau lupa, namanya lupa, wong itu sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha itu setahun sekali apa setiap hari,
setahun sekali, maka mungkin sekali orang kalau lupa tetap sah ya. Atau takbirnya kebanyakan, takbirnya kebanyakan, harusnya 7 kali, saking asiknya Pak 30 kali, wis gak usah ribut ya kan, lupa barangkali imamnya itu. Wong ini memang hukumnya sunnah ya, nggak usah sujud sahwi ya, tidak usah sujud sahwi dan tidak usah mengulang takbir lagi itu ya. Kemudian dianjurkan baca surat setelah Fatihah di dalam rakaat pertama Idul Fitri atau Idul Adha. Surat pertama dari rakaat awal baca surat Qaf, kalau bisa pakai surat Qaf. Rakaat yang kedua pakai surat Iqtarobatis Sa'ah ya. Atau kalau nggak hafal itu baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Nah itu rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Ghasyiyah ya, surat Al-Ghasyiyah. Tsumma yaktubu ba'daha khutbataini kal jum'ati. Kemudian baru dianjurkan untuk khutbah ya. Jadi kalau Idul Fitri, Idul Adha khutbahnya ba'da sholat. Kalau Jumat khutbahnya sebelum sholat ya. Khutbahnya sebelum sholat. Kemudian wa yaftatahul ula nadban bitis'i takbirat, dan disunnahkan pula membuka khutbah pertama, sunnah membaca takbir 9 kali ya, membaca takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3, 6, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9, baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai hamdalah ya. Dilanjut kayak khutbah Jumat ya. Wasania, adapun khutbah yang kedua itu 7 kali takbir. Khutbah pertama 9, khutbah yang kedua 7 kali takbir ya. Walau khotoba qaidan jaza, andaikan khutbah atau khotib tersebut berkhutbah dengan duduk nggak apa-apa, karena ini hanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Jumat tidak boleh duduk, harus berdiri. Gampang kok ya kan, gampang. Pokoknya khutbah itu takbir 9 kali, khutbah yang pertama, kemudian hamdalah, baca sholawat ya kan, wasiat ya kan, wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua takbir 7 kali, hamdalah, sholawat, wasiat, dan doa kaum muslimin wa muslimat. Isinya tentu karena memang itu hari raya ya, diperbanyak silaturahmi, menjaga kemenangan dan segala macam. Ini kayaknya Pak tukang-tukang setelah ini besok udah nggak usah ngundang khotib, yang jadi khotib inti langsung ya. Jadi yang jadi khotib Pak Solek belajar jadi khotib. Mungkin gampang ini ya. Gampang ini Pak Solek, bukan ilmu apa gitu loh. Bukan ini, malah kayaknya beratan ngudak lolo. Ngudak lolo itu apa? Ngudak semen. Ini gampang Pak, gampang. Khotib gak usah lama-lama, 7 menit udah beres ya kan, 7 menit. Tapi latihan dulu, jangan langsung nerima undangan, kaget nanti ya. Latihan dulu. Baik ya. Wat takbiru mursalun wa muqayyadun. Takbir itu ada 2. Takbir mursal dan takbir muqayyad. Maksudnya takbiran itu loh. Ya, kan biasanya malam takbiran, ya kan, keliling lah. Takbir itu ada 2. Takbir mursal dan muqayyad. Fal mursalu wa wala yataqayyadu bihalin. Ya. Adapun takbir mursal itu takbir yang tidak terikat, tidak terbatas waktunya, kapanpun dimanapun boleh dikumandangkan takbir. Bal fil masjidi, boleh di dalam masjid, wal manazil, rumah-rumah, wat turuki, jalan-jalan, dimanapun yang kamu lewati hendaknya baca takbir ya. Baca takbir. Yusannu, disunnahkan fil idain membaca takbir
di dalam 2 hari raya tersebut min ghurumi syamsi, mulai dari terbenamnya matahari, lailatayil idain, mulai terbenamnya matahari di malam lebaran, di malam lebaran, illa ayyuhrimal imamu bisolatil id, sampai imam takbiratul ihram. Jadi mulai takbir itu, takbir mursal ini mulainya adalah di saat matahari di hari akhir Ramadan atau di malam lebaran, terbenamnya matahari di malam lebaran, ya, sampai imam bertakbiratul ihram, sampai imam bertakbiratul ihram, artinya sampai imam sholat itu dianjurkan untuk takbiran, ya. Wal muqayyadu, adapun muqayyad wal muqayyadu, adapun muqayyad huwa ma yu'ta bihi akibas sholawati, ya, yusannu fin nahri, ya, faqat. Baik, adapun takbir muqayyad itu adalah takbir yang ditunaikan setelah sholat, ya. Takbir muqayyad itu adanya di hari raya Idul Adha saja, ya, hari raya Idul Adha saja. Kalau Idul Fitri nggak ada takbir muqayyad. Kalau Idul Adha takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu apa? Takbir yang dikumandangkan setelah sholat 5 waktu. Jadi mulainya, selain orang haji, ya, kalau orang yang berangkat haji itu takbir muqayyadnya mulai duhur tanggal 10. Tapi kalau orang yang nggak haji itu mulai subuh di tanggal 10 itu sudah dianjurkan setelah sholat subuh langsung takbiran. Malamnya kan sudah masuk takbir mursal, sekarang takbir muqayyad. Lah takbir muqayyad itu hanya adanya di Idul Adha, Idul Fitri nggak ada. Tapi banyak orang salah paham di kampung-kampung, lebaran Idul Fitri udah dapat 7 hari masih aja takbiran. Ya nggak apa-apa lah, daripada nyanyian, ya kan, nggak apa-apa, namanya orang awam kan biasanya gitu. Padahal takbiran di dalam Idul Fitri itu kapan? Mulai dari terbenamnya matahari di hari akhir Ramadan sampai imam sholat Idul Fitri, udah setelah itu habis. Tapi karena orang-orang masih rindu, kangen, diperpanjang sampai riaya ketupat masih takbiran. Alhamdulillah, hitung-hitung ngilangin dangdutan. Ya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Tetapi bagi kamu yang punya ilmu santri, bagi kamu penuntut ilmu, jangan sampai nggak tahu ilmunya takbiran. Kamu santri harus tahu. Tapi kalau Idul Adha itu mulai dari malam Idul Adha, lanjut tanggal 11, lanjut tanggal 12, lanjut tanggal 13, ya kan? Akhir di tanggal 13, di saat terbenamnya matahari di tanggal 13 itu habis waktunya takbir muqayyad. Adapun lafaz takbir anjurannya adalah yang simple, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini yang paling simpel dan paling bagus ini. Tetapi kalau ada yang mau nambah, fahasanun, itu bagus. Ya, kalau mau nambah, kalau pengen nambah, ya bagus. Mau namanya lagi momen hari raya, ya berbanyaklah kita dzikir kepada Allah, itu tanda menggapai kemenangan yang sesungguhnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya ya disebutkan boleh diperpanjang lagi. Apa diperpanjang lagi itu? Setelah Allahu Akbar, ya dilanjut apa setelah tadi? La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah
wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini ditambahin seperti itu nggak apa-apa, tapi ini bukan dari Rasulullah, ini menurut Imam Syafi'i. Jadi yang panjang kalau dari Rasulullah tadi la ilaha illallah wallahu akbar walil hamd, itu dari Rasulullah, tapi tambahan ini itu dari Imam Syafi'i. Tapi nggak apa-apa, namanya lagi hari raya kok, masa hari raya sepi-sepian, banyakin takbir di rumah, di mana saja banyak takbir, khususnya kalau takbir muqayyad. Inilah berkenaan dengan hari raya Idul Fitri, dan juga berkenaan dengan takbir mursal dan takbir muqayyad.